Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today we will continue our discussion about culturalism. At this meeting we will focus on the Raymond Williams opinion about the analysis of culture. In the analysis of culture, Raymond proposed at least three definitions of research. The first is culture research or culture analysis is to seek that the term of culture is symbolize the ideal about how human can achieve perfection in terms of universal values. The role of cultural analysis is to discover how values and practice can be a reference for human life. Artinya adalah bahwa analisis budaya pada definisi yang pertama haruslah mampu menunjukkan, mampu mengenali dan menemukan, mendeskripsikan bagaimana kelompok manusia itu seharusnya atau nilai-nilai yang perlu dipegang secara universal sebagai patokan dari sebuah kelompok masyarakat. Jadi budaya merupakan konteks ideal yang mampu ditemukan pada masing-masing masa sebagai pedoman kehidupan sebuah komunitas. Pada definisi kedua, bahwa analisis budaya adalah meneliti record atau teks atau kebudayaan yang dijalankan oleh masyarakat, sehingga analisis ini mampu mengenali bahwa budaya sebagai produk intelektual yang menjadi dasar cara hidup, cara berpikir, dan pengalaman manusia pada sebuah masa yang tertulis, sehingga apapun yang kemudian menjadi produk kebudayaan mampu merepresentasikan cara hidup sebuah masyarakat. Berdasarkan definisi kedua ini, maka analisis budaya adalah untuk atau bertujuan pada critical assessment, untuk kemudian mampu menginterpretasikan deskripsi dan evaluasi terhadap historical document. Jadi kalau kita historical document itu ya segala hal yang bisa ditemui pada kehidupan sehari-hari, mulai novel, film, surat kabar, atau hal-hal lain yang menjadi representasi terhadap budaya kita pada masa sekarang ini. Kalau dulu mungkin hanya terbatas pada tulisannya, tetapi dokumen pada masa ini bisa diperluas menjadi dokumen-dokumen video yang merupakan representasi dari pola kehidupan masyarakat saat ini. Definisi yang ketiga, bahwa sekali lagi sama, culture is description of particular way of life. Bedanya adalah bahwa kita menekankan pada aspek sosial. Pada aspek sosial, bagaimana mereka banyak dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat, tidak hanya diwakili oleh satu kelompok saja, tetapi pada konteks populer. Sehingga berbeda pada record atau pada definisi yang pertama, biasanya akan dipengaruhi oleh kelompok tertentu. Namun, pada definisi yang ketiga, kita akan melihat culturalism fokus terhadap bagaimana kebanyakan manusia atau masyarakat luas dalam menjalankan budaya itu sendiri. Dapat disimpulkan dari tiga hal yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah proses antropologis, bagaimana melihat budaya sebagai deskripsi masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana budaya diekspresikan melalui makna dan nilai. Yang ketiga adalah bahwa culturalism haruslah bertujuan untuk mencari penjelasan,
mengenai makna dan nilai yang muncul, ya, implisit itu yang tidak tersirat, ya, yang tersimpan atau yang tersirat dalam cara kehidupan dalam sebuah budaya. Maka dalam konteks budaya pop, kita bisa melihat produk-produk budaya, misalnya teen lead, misalnya musik, misalnya sosial media. Nah, yang kita lihat dalam culturalism adalah apa makna dan nilai yang ingin disampaikan dari produk-produk budaya pada zaman sekarang yang populer, digemari, yang sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat kita. Mungkin tidak semua kalangan, ya, tetapi bisa spesifik di kalangan muda, kalangan remaja, hal-hal yang kemudian mampu menjadi pedoman atau dijadikan idola dalam mencari makna atau norma dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, maka culturalism sangatlah bertujuan untuk melihat laws, hukum-hukum secara cara kerja, ya. Laws itu cara kerja, bagaimana sesuatu itu berjalan di kehidupan kita, atau trends. Jadi kita melihat bagaimana tren dari nilai, tren dari makna yang kemudian menjadi sekali lagi pedoman dalam kehidupan mereka. Karena kita bicara soal culture, jadi pedoman kehidupan. Culturalism sebagai sebuah metode analisis budaya haruslah atau diarahkan untuk mengetahui tren, kemana arah popularitas dari produk-produk budaya itu, nilainya apa, norma yang mau disampaikan apa. Mari kita ambil contoh bahwa bagaimana sosial media sangat populer. Ambillah salah satu, Instagram misalnya. Instagram secara alat merupakan alat untuk berbagi foto, kemudian bertambah menjadi video dan live streaming saat ini. Namun, jika Anda melihat pattern yang ada di dalamnya, atau trend atau laws yang ada, ya, pattern, itu bagaimana mereka melakukan, siapa yang menggunakan, untuk apa, nilai-nilai yang muncul di dalamnya, apakah hanya untuk berbagi saja, apakah berbagi itu berlaku untuk semua hal, atau berbagi untuk menunjukkan hal tertentu, meanings dan value, apakah untuk menunjukkan hobi saja mengenai jalan-jalannya, ataukah menunjukkan bahwa dia sudah mampu, keren karena dia nongkrong setiap hari, ataukah nilai apa yang muncul. Yang kemudian kita harus melihat skala mereka itu ke arah mana, ke arah positif, ke arah negatif, perbandingannya kemana, ya tentu ke budaya yang ideal. Seperti apa gambarannya? Anda diharapkan sebagai orang yang berpendidikan, yang punya akses terhadap pengetahuan, mampu untuk mengenali nilai dan makna yang ada di dalamnya, untuk kemudian dibandingkan, dievaluasi. Tujuannya apa? Pop culture, kajian pop culture secara umum diarahkan untuk membuat kalian lebih sadar terhadap budaya yang kalian jalani sehari-hari, yang kalian praktekkan sehari-hari, sehingga tidak bisa atau tidak kemudian lepas dari kebermaknaan dan kenilaian, nilai-nilai sosial, nilai-nilai norma yang kemudian menjadi pedoman kehidupan kita.